Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda dipanah oleh para iblis dan jatuh ke tanah. Garuda terkapar di tanah dengan banyak panah menancap di punggungnya, dan dia dikelilingi oleh pasukan iblis. Saat Garuda akan bangkit, dia mulai disiksa oleh pasukan iblis dengan berbagai senjata sehingga darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan itu membuat Garuda berteriak kesakitan. Melihat itu, Winata terbangun dari tidurnya sambil memanggil nama Garuda. Winata menangis memikirkan Garuda. Winata berbaring di kaki Kadru sambil menangis dan berkata, "Anakku, Garudaku." Kadru terbangun mendengar tangisan Winata dan berpikir, dia menangis seolah-olah Garuda telah mati. Pikiran itu membuatku sangat bahagia. Bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Aku akan merasa gembira. Kadru berkata, "Ada apa, Winata?" Winata berkata, "Saudari, aku tahu bahwa aku telah mengatakan berkali-kali sebelumnya bahwa aku khawatir tentang Garuda. Tapi hari ini Garudaku." Kadru berkata, "Bangun, tarik napas dalam-dalam, Winata. Sekarang ceritakan apa yang terjadi." Winata berkata, "Aku mengalami mimpi buruk. Ketika Garuda kembali kepadaku, banyak iblis tiba-tiba mengelilinginya." Kadru berkata, "Apa? Katakan padaku apa yang sebenarnya kamu lihat." Winata berkata, "Garuda terbang tinggi di langit dan anak panah menembus sayapnya. Panah itu menembus tubuhnya dan dia jatuh ke tanah. Dia berani menghadapi pasukan iblis, tapi..." Kadru berkata, "Tapi dia sendirian dan ada banyak iblis di situ. Ada yang menembakkan panah ke sayapnya, ada yang melukai paruhnya." Winata berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Kadru berkata, "Karena aku baru saja bermimpi yang sama, Winata. Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku, tapi inilah kenyataannya, Winata. Sebelum lahir di alam bawah sadarku, dia meninggalkan kesan abadi itu, sehingga aku mengalami hubungan yang aneh dengannya. Sampai saat ini, aku mengatakan kepadamu untuk tidak khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tapi sekarang, setelah mimpi ini, aku bahkan tidak bisa meyakinkanmu dengan mengatakan itu. Kamu tahu, Winata, ketika dua orang memiliki mimpi yang sama sebelum matahari terbit, mimpi itu akan menjadi kenyataan." Winata berkata, "Jangan katakan itu, saudari." Kadru berkata, "Apakah aku mengatakannya atau tidak? Apakah kebenaran akan berubah? Awalnya kamu kehilangan kendali atas putramu. Sekarang kamu kehilangan putramu. Kamu sangat disayangkan, Winata. Salah satu putramu lahir dengan cacat dan yang lainnya, dia meninggal di usia yang begitu muda." Winata menangis dan berkata, "Ini tidak mungkin, ini tidak bisa terjadi. Anakku, Garudaku." Winata akhirnya pingsan di pelukan Kadru. Kadru berpikir Winata dan Garuda memiliki koneksi telepati. Jadi pasti mimpinya bukan hanya mimpi, itu nyata dan yang pasti. Para iblis putra Aditi telah menyerang Garuda. Keesokan paginya, mereka kemudian melakukan upacara untuk kematian Garuda, dan para ular berpura-pura sedih untuk kematian Garuda. Mereka berkata, "Pernahkah kalian melihat wujud Garuda yang sangat besar? Kayu di hutan tidak akan cukup untuk membakarnya." Dumal berkata, "Ya, Bot Nandi. Gi di istana tidak akan cukup." Tahtu dan Dumal kemudian berkata, "Ayo Bibi, sesuai aturan, Anda harus melakukan ritual ini. Ayo Bibi." Winata kemudian duduk di tempat ritual dan dia terlihat sangat sedih. Kadru membantu Winata melakukan ritual sambil berpikir, jika ritual setelah kematian Garuda dilakukan, kekuatannya akan berkurang. Kadru meletakkan nasi di tangan Winata sambil berkata, "Ini persembahkanlah, Winata." Brahmana berkata, "Sekarang sebutkan nama yang meninggal. Siapa yang meninggal? Sebutkan nama dan orang tuanya." Winata hanya diam dalam kesedihan dan mengingat ramalan masa depan Garuda bahwa semua orang akan mengenalnya sebagai pejuang Dharma Garuda. Melihat Winata yang hanya diam, Kadru membantu Winata dengan berkata, "Putra Kasyapa Garuda." Tapi sebelum nasi itu dipersembahkan, angin yang sangat keras muncul di sana dan mengganggu ritual. Mereka melihat ke langit dan ternyata Garuda sedang terbang ke arah mereka. Garuda mendarat di sana dan melihat itu Winata terkejut. Winata berpikir, dia Garuda, anakku Garuda. Garuda memanggil ibunya dan melihat itu Kadru dan para ular terkejut. Winata melihat tubuh Garuda dan berkata, "Kamu tidak terluka, kamu baik-baik saja."
Kadru berpikir bagaimana dia bisa lolos dari pasukan iblis. Taksaka berpikir, ibu telah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan iblis. Lalu kenapa dia masih hidup? Winata memeluk Garuda dan berkata, kamu baik-baik saja. Garuda berkata, ibu, aku mohon maaf, aku pergi tanpa memberitahumu. Winata mengingat kemarahannya dan berjalan ke arah api pengorbanan. Garuda melihat wajah marah ibunya dan berkata, ibu, aku tahu aku telah menyakitimu. Kemarahanmu beralasan. Ibu, dengarkan aku, ibu. Ibu, aku tidak berdaya. Winata mengambil kayu api persembahan lalu memukul Garuda sambil berkata, bagaimana kamu bisa pergi tanpa memberitahuku dan tanpa izinku? Apakah kamu tahu apa yang aku alami? Aku mulai berpikiran buruk. Apakah kamu berpikir tentangku? Garuda berkata, ibu, aku telah membuat kesalahan besar. Mohon maafkan aku. Winata terus memukul Garuda sambil berkata, apapun yang dilakukan dengan sadar bukanlah kesalahan tetapi dosa. Kamu tahu bahwa aku tidak akan mengizinkanmu pergi keluar istana. Itu sebabnya kamu berbohong kepadaku. Garuda berkata, ibu, aku tidak berbohong. Aku telah melakukan dosa karena menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi aku tak berdaya, ibu. Kadru mendekati mereka dan berkata, apa paksaannya? Tanyakan dia, kemana dia? Melihat Kadru di depannya, Garuda mengingat perkataan Ibu Diti bahwa Kadru menjadikan Winata budaknya dengan cara yang licik. Mengingat itu, Garuda menjadi sangat marah dan menunjukkan maksud untuk menyerang Kadru. Melihat itu, putra-putra Kadru telah bersiap, tapi Kadru menghentikan mereka. Melihat itu, Winata berkata, aku bersalah. Kasih sayangku telah memanjakanmu. Aku pikir kamu terikat oleh cintaku. Kamu tidak akan pergi dariku. Pada satu panggilanku, aku memiliki keyakinan bahwa kamu akan kembali dimanapun kamu berada. Tapi aku salah. Winata kemudian lari ke rumahnya dan Garuda mengejar ibunya, tapi Winata menutup pintu rumahnya. Winata menangis dalam kesedihannya dan begitu juga dengan Garuda yang bingung mencari cara membebaskan ibunya. Saat itu Kadru mengumpulkan anak-anaknya dan Tahtu berkata, Dumal, iblis-iblis itu ganas bukan? Dumal berkata, iya Tahtu, bahkan aku pun berpikiran sama. Tapi bagaimana Garuda melarikan diri dari mereka? Tahtu berkata, jika Garuda begitu kuat sehingga dia mengalahkan pasukan iblis, lalu mengapa dia dipukuli oleh ibunya? Kalia berkata, jika kalian berdua tidak diam, maka aku akan memukuli kalian berdua. Taksaka berkata, jangan melampiaskan kemarahanmu pada mereka. Ibu, bagaimana menurutmu? Apakah dia tahu kebenaran itu? Garuda melihat ibunya dari jendela dan berpikir, aku tahu kenapa kamu begitu mengkhawatirkanku, ibu. Putra pertamamu lahir tidak lengkap, dan dia pergi darimu selamanya. Bahkan memikirkan kehilangan putra keduamu membuatmu sangat takut. Tapi kamu tidak perlu takut, ibu. Aku telah menemukan kebenarannya. Aku telah menemukan bahwa ibu dijadikan budak dengan tipu daya. Sekarang aku akan mematahkan jaring penipuan ini. Aku akan membebaskanmu dari perbudakan ini. Winata berpikir, aku tahu. Garuda, kamu telah pergi untuk mencari jawaban atas pertanyaanmu. Aku tidak tahu apakah kamu menemukan jawabannya atau tidak, tetapi aku tahu bahwa tidak ada pertanyaan atau jawaban yang dapat mengingkari janjiku yang telah aku buat kepada saudari Kadru. Kadru berkata, Winata bisa mati, tetapi dia tidak akan mengingkari janjinya. Aku yakin tentang ini, tapi aku tidak bisa lega dan duduk diam. Aku telah melihat kemarahan, kebencian, dan penghinaan terhadapku di mata Garuda. Aku membuatnya dihukum beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang hukuman saja tidak cukup. Dia pasti tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Sekarang sebelum merencanakan strategiku berikutnya, aku harus mencari tahu apa yang dia telah ketahui.